Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sudara Pandang, Alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali dalam channel ini membahas persoalan dunia Islam. Perang Iran melawan Amerika dan Israel. Subhanallah, kita lihat bagaimana grup-grup medsos, pembahasan luar biasa di kalangan kaum muslimin tentang bagaimana perang ini. Dan kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada yang betul-betul mendukung Iran dan menganggap Iran adalah pahlawan dari Islam. Nah, kemudian ada juga yang ketika terjadi peperangan ini semakin kencang mengkritik dan memusuhi Iran. Ya, bahkan ada yang kemarin saya baca lucu lagi. Ada yang mengatakan mudah-mudahan Allah memenangkan Israel atas Iran sebagaimana dimenangkan Romawi dulu atas Persia. Nah, ini bagaimana kita harus bersikap melihat peperangan yang terjadi ini? Insya Allah kita akan bahas tuntas dalam edisi ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa sekalian, ini baru saja saya dapat kabar ini. Ternyata pemimpin revolusi Iran, Ali Khomeini telah syahid. Pembela Islam ini telah syahid. Belum lama kita mendengar potongan video ini dari seorang aktivis yang selama ini membela Palestina, membela Gaza, menyatakan seperti ini ya. Video singkat membuat polemik besar, menjadi pembahasan tentang apakah boleh memberikan julukan syahid kepada Ali Khomeini. Nah, permasalahan kedua, ketika orang mengatakan Iran itu adalah Syiah, Iran itu bukan malah membela Islam, langsung ada tuduhan. Wah, yang ngomong ini pasti Wahabi nih. Yang ngomong pasti antek Saudi. Kalau nggak bela Iran berarti antek Saudi. Kalau nggak bela Iran berarti Wahabi. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan, loh, kenapa kita tidak mau bersatu dengan Iran demi membahas, demi menghancurkan Israel, membebaskan Palestina? Kenapa kita tidak mau bersatu dengan Syiah? Betul, saya tahu Syiah itu menghina Abu Bakar, menghina Umar. Ya sudah, lupakan dulu. Kita bersatu untuk membebaskan Palestina. Nah, ini menjadi ya hal-hal yang kemudian banyak kita temukan di dalam medsos, dalam diskusi, di WhatsApp, dan seterusnya. Ramai semuanya berbicara tentang ini. Ya imah tuduhan Wahabi, antek Yahudi, ya antek Saudi, atau kalau tidak berpihak kepada Iran, maka dia adalah berpihak kepada Israel, ya. Atau bahkan yang lebih lucu lagi ini, ada yang mengatakan berpihak kepada Israel. Bayangkan, saya kemana nggak masuk akal tuh. Ada yang berpihak kepada Israel, mengatakan mudah-mudahan Israel menang melawan Iran karena kejahatan Iran begitu besar. Ini Syiah. Kalau ini adalah seperti Romawi yang dulu para sahabat berpihak kepada Romawi ketika melawan Persia. Masya Allah, ini begitu dahsyatnya umat ini nggak punya pedoman ketika melihat peristiwa besar seperti ini. Sobat sekalian, untuk menjawab hal-hal tadi itu, perlu kita paham betul apa sih hakikat perselisihan ini. Ya, saya nggak akan berbicara dari saya pribadi. Kalau dari saya pribadi, siapa saya gitu ya? Siapa ini Dr. Haidar ini mau bicara tentang masalah besar seperti ini? Maka saya bawakan fatwa dari kumpulan ulama yang independen, ulama yang tidak dikendalikan oleh satu negara manapun, ulama yang sudah terbukti pembelaan mereka kepada Palestina, ya. Kesatuan ulama yang perjuangannya tidak diragukan lagi. Bahkan sebagian besar mereka ini adalah orang-orang yang melarikan diri dari negeri-negerinya. Kenapa? Karena mereka di negerinya adalah orang-orang yang diburu oleh pemerintah-pemerintah di sana karena mereka memperjuangkan Islam. Ada yang lari dari Mesir, ada yang lari dari Saudi Arabia, ada yang lari dari Emirat, dan seterusnya. Nah, kemudian mereka kebanyakan berkumpul di Turki. Nah, namanya adalah Ittihad Al-Alamiyah li Ulama'il Muslimin. Ya, di situ ada Syekh Dadu, seorang alim luar biasa, masya Allah, ya, yang termasuk seorang alim yang langkah di dunia saat ini. Dan beliau berasal dari Mauritania, tempat lahirnya para ulama besar, yaitu dari Shinqiti, ya, seorang Shinqiti dari daerah Shinqit. Nah, kemudian di sana ada Syekh Al-Bashir dari Sudan, ya. Di sana juga
Ada beberapa masyaikh lagi, Ali Sallabi dari Libya, bahkan sebagian mereka ini masuk di dalam daftar teroris yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia. Nah, bagaimana sikap ulama-ulama yang independen ini melihat perselisihan yang terjadi antara Iran dan Amerika? Mereka mengatakan, ya, fatwanya panjang, tapi kesimpulannya mereka mengatakan bahwa ini adalah perselisihan antara dua pihak yang sama-sama membawa agenda besar untuk mereka sendiri dan tidak punya kaitannya dengan agenda umat. Nah, dikatakan seperti itu. Tentang Israel, mereka katakan jelas ini musuh besar, sedangkan Iran adalah punya agenda sendiri yang selama ini merusak dan membuat destruksi di negara-negara Arab dan tetangga sekitarnya di negara-negara Sunnah. Nah, itu dijelaskan panjang lebar. Ya, jadi dari ilustrasi tadi siapa mereka sudah selesai ya. Mereka bukan anti Saudi ini para ulama ini. Mereka ini bukan tuduhan ini Wahabi dan lain-lain, bukan seperti itu. Ya. Nah, tapi mereka melihat persoalan ini secara objektif bahwa ini adalah perselisihan antara dua agenda besar yang nggak ada hubungannya sama umat. Nah, terus apa maksudnya dua agenda besar ini? Ilustrasi yang paling gampang begini, sobat sekalian. Ini ada dua geng preman yang lagi rebutan area parkir. Area parkirnya itu wilayah Timur Tengah. Ya. Nah, kemudian mereka rebutan dan kemudian terjadi pertempuran berdarah. Terjadi pertempuran berdarah. Nah, ketika terjadi pertempuran berdarah tersebut, siapa mereka? Yang satu punya sejarah hitam kejahatan, yang satu juga punya sejarah hitam kejahatan masing-masing. Nanti sejarah hitamnya kita akan bahas. Ya. Masing-masing punya sejarah hitam kejahatan. Nah, ketika kemudian pemimpin gengnya ini salah satunya yang tadi itu terbunuh, ya, terus apa mau kita bilang, wah dia syahid. Kenapa? Karena dia melawan geng yang lebih besar, yang lebih jahat. Dia syahid. Ya. Syahid untuk urusan apa gitu loh. Syahidnya karena rebutan parkir. Dan kemudian yang kedua, mereka sama-sama punya sejarah hitam. Nah, di sini kita melihat konyol sekali orang-orang yang mengatakan Ali Khomeini itu adalah syahid. Sobat sekalian, yang berikutnya, apakah dalam peperangan ini itu Iran membawa bendera Islam dan Iran itu membawa agenda umat dalam rangka membebaskan Palestina? Gaza itu dikepung sudah bertahun-tahun. Ya, kemudian peperangan yang dimulai dari 7 Oktober itu berlangsung sudah lebih dari 2 tahun. Nah, penderitaan rakyat Gaza sudah luar biasa. Apakah ada satu peluru yang ditembakkan oleh Iran? Ada satu rudal yang ditembakkan oleh Iran dalam rangka membela saudara-saudara di Gaza? Nggak ada. Sebelum ini ada perang 12 hari. Kalau nggak salah bulan Oktober atau bulan apa kemarin itu ada perang 12 hari. Nah, saat itu kenapa? Apakah karena Iran yang memulai karena membela rakyat Gaza? Bukan. Karena saat itu Israel menyerang Teheran dalam rangka membunuh ahli-ahli nuklir Iran. Ya. Kemudian Iran membalas dengan menembakkan rudal. Jadi persoalannya karena apa? Karena Iran diserang, dia menyerang Israel. Sama sekarang ini juga. Karena Iran diserang, maka Iran menyerang balik ke Israel. Persoalan yang terjadi di antara dua negara ini itu sebetulnya sama, yaitu masalahnya adalah dengan perang yang 12 hari dulu. Persoalannya, ini dua preman yang saling bersaing. Nah, kemudian yang satu akan mempersenjatai dirinya dengan senjata nuklir. Nah, yang ini nggak mau gitu. Kenapa? Oh, kalau dia punya nuklir nanti dia tambah kuat, jadi saingannya lebih berat buat saya gitu. Nah, nggak boleh, harus dilucuti nuklirnya. Yang mau dilucuti nuklirnya nggak mau. Akhirnya apa? Ini panggil bapaknya yang lebih besar Amerika. Nah, kemudian mereka serang bersama supaya ini mau dilucuti gitu. Nah, itu saja persoalannya gitu. Jadi bukan sama sekali nggak ada agenda umat sama sekali. Mungkin kita bertanya, loh, kan bagus kalau ada negara Islam yang punya nuklir, makanya kita harus dukung. Mungkin sebagian kita bertanya seperti itu. Sobat sekalian, seandainya Iran ini misinya adalah untuk Islam dan dia memperkuat dirinya dengan nuklir, tentu saja kita akan dukung mati-matian. Tapi persoalannya bukan itu gitu. Loh, kok bisa kita ngomong seperti itu? Bukankah ini Republik Islam? Bukankah mereka itu orang-orang yang sangat konservatif dengan Islamnya? Nanti dulu kita lihat jejak sejarah Iran di Timur Tengah. Apa yang sudah dilakukan oleh Iran di Timur Tengah?
baru belum lama, belum nyampe, ya masih hitungan setahun, kita masih teringat bagaimana kejahatan Iran di Suriah. Gugur ahlu sunnah di Suriah itu lebih dari 1 juta orang. Bahkan korbannya lebih banyak dari apa yang dari kejahatan dilakukan oleh Israel di Gaza, lebih banyak gitu. Kejahatan bukan sekedar pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, belum lagi berapa jumlah rakyat Suriah yang harus mengungsi ke seluruh dunia karena kejahatan Iran. Iran dengan tentaranya, dengan garda revolusinya mendukung Bashar Assad. Dan kemudian mereka melakukan pembantaian di Suriah. Tangannya itu masih berlumuran darah, bau anyir darah itu masih belum hilang dari Iran itu terhadap kejahatan yang dilakukan di Suriah. Atas fatwa siapa? Atas fatwa yang dikatakan syahid tadi itu, Ali Khomeini tadi itu. Nah, Ali Khomeini tadi itu yang mengatakan bahwa kami perang di Suriah melawan orang-orang kafir, kata Ali Khomeini. Nah, sehingga kemudian dihalalkan darahnya dan semuanya. Ini kejahatan masih belum darahnya belum kering, begitu seperti ini. Nah, ini pertama. Terus kita mau mengatakan bahwa Iran itu membawa agenda Islam, dan membantai jutaan umat Islam, begitu. Ya, ini yang pertama yang dilakukan Iran. Bagaimana jejak Iran di Yaman? Ya, Yaman itu, pemirsa sekalian, terbagi menjadi 2, Yaman Utara, Yaman Selatan. Wilayah utara itu sebagian besar dikuasai oleh Houthi yang menamakan dirinya Ansarullah. Ya, mereka ini adalah kepanjangan tangan dari Iran. Mereka dilatih di Iran. Semua keputusan-keputusan politik mereka semuanya adalah berdasarkan fatwa dari Ali Khamenei tadi itu yang ada di Teheran. Karena mereka adalah kepanjangan tangan dari Iran. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka ini di Yaman? Jadi Houthi ini, Ansarullah itu awalnya dari wilayah di daerah Sa'dah. Ya, mereka hanya di wilayah kecil di daerah pegunungan di Sa'dah begitu. Kemudian setelah itu diselundupkan senjata-senjata dari Iran, dipersenjatai, dan pengkhianatan dari pemimpin saat itu di Yaman bersekutu. Ya, kemudian didukung juga. Ini lucu lagi nih. Didukung juga oleh siapa? Oleh negara tetangga sekitar. Ya, kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Nah, sehingga kemudian mereka bisa masuk, kemudian mereka sampai ke ibu kota Yaman, yaitu Son'a. Begitu nyampe di Son'a, padahal seruan mereka apa? Mereka slogan yang mereka yel-yelkan, yang mereka omongkan itu adalah maut li Amerika, maut li Israel, ya. Mati Amerika, mati Israel. Tapi begitu masuk Son'a, mereka nggak pergi ke kedutaan Amerika, nggak. Mereka perginya kemana? Ke pusat pendidikan Islam terbesar, yang boleh bisa dikatakan saat itu terbesar di dunia mungkin ya, yang menyaingi Al-Azhar, yaitu Jami'atul Iman. Jami'atul Iman yang ada di Son'a. Begitu sampai di sana, langsung mereka mengarah ke Jami'atul Iman dan mereka menghancurkan Jami'atul Iman. Siapa Jami'atul Iman ini? Jami'atul Iman itu adalah dipimpin oleh seorang syekh, yaitu bernama Syekh Abdul Majid Zindani, pendirinya. Syekh Abdul Majid Zindani ini adalah orang yang dimusuhi oleh Amerika, bahkan dimasukkan ke daftar teroris oleh Amerika. Dia musuhnya Amerika. Tapi ketika Houthi masuk, yang diserang adalah Abdul Majid Zindani dengan Jami'atul Imannya itu. Dihancurkan Jami'atul Iman itu. Nah, buat orang-orang yang tahu Yaman, ya, sobat sekalian bisa tanya kepada orang-orang Yaman yang datang dari sana, mereka akan mencerita dengan detail masalah ini. Gitu. Dan setelah mereka berkuasa, apa yang terjadi? Ya, sampai saat ini, sampai saya bicara ini, ya, mereka menutup tempat-tempat tahfidz Quran yang ada di Yaman. Semuanya di Yaman Utara mereka tutup. Nggak boleh ada tahfidz Quran. Masjid-masjid mereka batasin sekali. Bahkan nggak kurang dari pemuda, nggak sedikit dari pemuda-pemuda yang rajin ke masjid. Kalau sholat subuh ke masjid itu mereka tangkapin, mereka mengatakan kamu adalah anggotanya Ikhwanul Muslimin, kamu adalah anggotanya Islah. Ya, lucu kan? Jadi di sini mereka justru bergerak demi kepentingan Amerika, demi kepentingan negara-negara teluk sekitar untuk apa? Untuk memberangus gerakan Islam Ikhwanul Muslimin. Ya, padahal pada saat yang sama Hamas itu lahir dari siapa? Dari rahimnya Ikhwanul Muslimin juga gitu. Bagaimana mereka bisa mendukung
anaknya Ikhwanul Muslimin di Palestina, tapi pada saat yang sama mereka menghajar Ikhwanul Muslimin yang ada di Yaman. Nah, dari sini kita tahu bahwa misi mereka bukan misi Islam, misinya adalah misi kepentingan. Kenapa? Karena gerakan Islam di Yaman berbahaya buat gerakan Syiah, maka mereka harus berangus. Tapi gerakan Islam di Palestina mereka dukung karena punya kepentingan politik. Pertama apa? Ini gerakan politik ini, gerakan militer yang ada di Palestina itu melawan preman yang jadi saingan mereka. Jadi mereka dukung. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, itu juga demi pamor mereka di depan negara-negara Islam bahwa mereka adalah pendukung perjuangan Palestina. Nah, ini di sini kita lihat bahwa Iran tidak bergerak demi agenda Islam, tapi Iran itu bergerak demi agenda kepentingan mereka. Dan ada yang lebih lucu lagi. Dua preman ini bisa bekerja sama. Bisa saling beranggulan untuk kepentingan yang bersama. Jadi ketika misalkan mereka harus menghadapi misalkan menghadapi polisi begitu ya, dua preman ini bisa kerjasama karena demi keselamatan masing-masing. Dan ini akan terjadi di Suriah gitu. Nah, ketika Bashar Assad itu berkuasa, ternyata Bashar Assad itu menguntungkan buat Iran dan menguntungkan buat Israel. Akhirnya apa? Dua-duanya bekerja sama untuk mempertahankan Bashar Assad. Dua-duanya bekerja sama untuk mempertahankan Bashar Assad. Nah, ini kan kelihatan itu bagaimana mereka bergerak bukan untuk kepentingan Islam, tapi untuk kepentingan agenda politik mereka. Ya, saat Bashar Assad itu berkuasa, gerakan Islam perlawanan dari penduduk Suriah karena kezaliman Bashar Assad, mereka meminta kemerdekaan, mereka meminta kebebasan. Nah, kemudian digencet oleh Bashar Assad. Saat itu Iran mengirimkan pasukannya mendukung Bashar Assad, dan Israel pun mendukung Bashar Assad. Dan buktinya, begitu Bashar Assad jatuh, kemudian naik Ahmad Syara, apa yang terjadi? Israel langsung ngebom pusat-pusat senjatanya yang ditinggalkan oleh Bashar Assad. Artinya apa? Israel membiarkan senjata itu ada di tangan Bashar Assad, tapi tidak boleh ada di tangan Ahmad Syara. Ya. Sementara Iran memberikan dukungan mati-matian kepada Bashar Assad. Ketika dua kepentingan ini bertemu, maka Israel dan Iran bisa bekerja sama. Sobat sekalian, Anda mau bertanya kepada aktivis yang tadi teriak-teriak, Syahid Ali Khomeini, Syahid Ali Khomeini, Syahid. Anda mau bertanya, kalau kepada aktivis itu, kalau ente itu memang concern terhadap persoalan umat, mana suara ente terhadap darah rakyat Suriah yang banyak itu? Kok nggak ada, diam gitu loh. Dan ketika penjagal Bashar Assad itu berhasil digulingkan, Ahmad Syara menggantikannya, kok ente diam, nggak pernah bergembira, nggak pernah ada suara ente. Dengan suara ente yang selalu berkoar-koar membela perjuangan Islam, kok nggak ada suaranya di sini. Nah, jadinya kita berpikir, kok ente cuma bergerak dengan agenda Iran gitu loh. Sobat sekalian, terus bagaimana sikap kita terhadap pertempuran ini? Sikap kita adalah ketika dua pihak zalim sedang bertempur, maka kita bahagia dengan pertempuran tersebut. Sebagaimana dikatakan terus oleh para ulama-ulama bahwa ketika dua pihak yang zalim itu saling bertempur dan saling berdarah-darah, kemudian saling terkuras energi mereka, maka kaum beriman itu akan bahagia dengan itu. Dan itu kita buka di kitab para ulama, banyak sekali yang menuliskan tentang itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap kita adalah melihat di antara dua pihak zalim ini, mana pihak zalim yang lebih besar mudorotnya dibanding yang satunya. Nah, perselisihan antara Iran dan Israel, pertempuran antara Israel dan Israel, ini kita semua paham bahwa mudorotnya Israel itu jauh lebih besar daripada mudorotnya Iran. Kedzalimannya akan jauh lebih besar daripada Iran. Nah, karena itu, ya kita lebih senang kalau seandainya Iran dalam pertempuran ini bisa menang. Bukan karena kecintaan kepada Iran, bukan karena wala loyalitas kepada Iran. Ya, saya akan senang kalau Iran menang. Saya akan senang kalau rudalnya Iran tuh nyampe banyak sekali masuk ke Israel. Bukan karena kecintaan kepada Iran, bukan karena wala saya, loyalitas saya kepada Iran. Ya, tetapi kenapa? Karena pertimbangan strategis dan pertimbangan yang mana lebih menguntungkan buat umat, itu saja gitu ya. Jangan sampai kemudian ini kemudian berbalik, kita menjadi terjebak. Terjebaknya bagaimana? Ya, kita senang karena ini membela Islam. Enggak. Kalau itu berarti kita karena wala kita, karena loyalitas kita. Saya sekarang dalam peperangan ini lebih senang Iran yang menang. Kenapa? Karena ya itu lebih menguntungkan buat umat Islam. Itu saja pertimbangannya. Kenapa? Karena kalau seandainya Iran saat ini hancur, maka
Israel tidak ada lagi yang menyibukkan, tidak ada lagi yang membuat Israel itu terkuras tenaganya, sehingga Israel akan lebih ekspansif ke Palestina dan kepada negeri-negeri Islam sekitarnya. Tapi dengan adanya Iran, maka mereka sibuk. Saya sangat kagum luar biasa, ya, salut luar biasa dengan jawaban dari Ustadz Abdul Somad Hafizahullah. Masya Allah, luar biasa beliau menjawab. Ketika ditanya masalah ini, jawaban beliau, siapapun yang menyerang Israel, saya akan senang. Kalau seandainya Korea Utara menyerang Israel, ya saya senang, tapi saya nggak harus jadi komunis. Ya, kalau seandainya Cina yang menyerang, saya senang. Kenapa? Karena menghancurkan Israel dan tidak harus saya jadi komunis. Karena Iran yang menyerang, ya saya senang juga. Saya nggak harus jadi Syiah. Coba analoginya, tepat sekali ya. Menyamakan ya dengan komunis, menyamakan dengan keyakinan-keyakinan di luar Islam. Seperti itu, pas sekali analogi dari Abdul Somad. Dan senangnya karena menghantam musuh yang lebih besar, bukan karena kecintaan kepada Iran. Ini yang penting sekali untuk kita garis bawahi. Kita dukung, mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah, rudalnya Iran tepatkan sampai sasaran. Ya, bukan karena cinta kepada Iran, tapi kepada apa? Cinta kepada kerusakan yang akan timbul di tubuh musuh kita yang lebih besar, yaitu Israel. Tapi juga nggak perlu setelah itu kemudian mencak-mencak bilang syahid-syahid kepada Ali Khomeini. Nggak ada. Ini penjahat juga gitu loh. Yang kemudian kita juga bahagia kalau dia meninggal. Kenapa? Karena satu orang zalim telah lenyap dari muka bumi ini. Nah itu sama-sama kita dudukkan seperti itu. Ini sikap yang cerdas dari seorang mukmin. Sobat sekalian, mudah-mudahan video singkat ini bisa menjadi pencerahan buat kita untuk memahami konflik yang sedang terjadi ini. Jangan kita terjebak, sering mengikuti emosi, ya, sehingga kemudian kita tidak menjadikan kaidah syara, kaidah akidah, dan semuanya untuk menjadi penilai dalam peperangan ini. Ya. Peperangan ini adalah dua kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan agenda umat. Dilakukan oleh siapa pemain dalam peperangan konflik ini adalah dua pihak yang sama-sama berlumuran dengan darah-darah umat Islam. Hanya saja kita mengharapkan Iran bisa bertahan, Iran bisa menang melawan kekuatan Israel. Kenapa? Karena mudaratnya Israel jauh lebih besar dari Iran. Bukan karena kecintaan kita kepada Iran, bukan karena wala kita kepada Iran. Jadi jangan termakan dengan marketing Syiah yang ada di Indonesia, ya, yang mereka menggunakan isu konflik ini untuk mengangkat dan mengeluh-ngeluhkan Iran dan Syiah. Ya, kita faham ini dengan benar, mendudukkannya dengan benar. Insya Allah seperti itu, dan kita doakan dua pihak yang zalim ini sama-sama hancur dan kemudian tegaklah kekuatan al-haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.